Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang fase atau tahapan perkembangan hukum tanah nasional dari masa prakerajaan Nusantara hingga pada masa sekarang yang berpegang pada Undang-Undang Pokok Agraria. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ria Hansal Sabil Putra dari kelas B Fakultas Hukum Unpas. Tepat tanggal lahir saya yaitu di Purwakarta pada tanggal 11 Desember tahun 2002. Lalu hobi saya yaitu menonton film. Dan saya sekarang tinggal di Purwakarta, tepatnya di Gang Kerajaan 1, nomor 34, Kelurahan Tegalamunjul, Kabupaten Purwakarta. Baik, langsung saja saya mulai. Terdapat 6 tahapan atau fase perkembangan hukum tanah nasional sebagai berikut. Yang pertama ada masa prakerajaan Nusantara yang terjadi sebelum abad ke-5. Sistem hukum tanah pada masa prakerajaan yaitu bersifat komunalistik atau disebut dengan kelompok. Kelompoknya itu biasanya per suku. Lalu prinsip hubungan hukum antara tanah dan orang yaitu menurut masyarakat adat adalah dianggap yang mempunyai, sedangkan menurut individu adalah dianggap sebagai pemakai. Jenis hak penguasaan atas tanah ada dua, yaitu hak velayat dan hak pakai asli bangsa Indonesia. Lalu asas penguasaan hak yaitu mulur mungkrek. Maksudnya ialah semakin dikuasai tanahnya, semakin menguat hak individunya, dan semakin melemah hak velayatnya juga. Itu juga berlaku sebaliknya. Semakin ditinggalkan, maka semakin melemah hak individunya, dan semakin menguat hak velayatnya. Pada gambar tersebut merupakan salah satu contoh ilustrasi kegiatan pada masa prakerajaan. Di situ terlihat jelas pada masa peradaban zaman dahulu, seperti ada yang berkebun, berternak, memasak, dan juga ada yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Di situ juga terlihat jelas bahwa sistem hukum tanahnya yaitu bersifat komunalistik atau berkelompok. Dan asas penguasaan haknya pun terlihat jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi awal. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu masa kerajaan di Nusantara yang terjadi pada abad ke-5 sampai abad ke-17. Sistem hukum tanah pada masa kerajaan di Nusantara yaitu bersifat domain raja atau dikuasai oleh raja. Prinsip hubungan hukum antara tanah dengan raja yaitu raja yang memiliki tanah sedangkan rakyat adalah penggarap yang harus bayar upeti berupa suatu harta yang diberikan kepada raja. Lalu asas penguasaan haknya adalah hubungan kedekatan. Pada salah satu contoh ilustrasi tersebut, terlihat masyarakat yang sedang menggarap tanah atau lahan milik raja, yang selanjutnya hasil dari garapan tersebut akan diberikan kepada pihak kerajaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu masa kedatangan bangsa Belanda atau VOC yang terjadi pada tahun 1602 sampai 1799. Sistem hukum tanah pada masa VOC ialah domain government VOC, yaitu milik pemerintah badan perdagangan. Sebagaimana diatur dalam perjanjian raja dengan VOC melalui Oktroy 20 Maret 1602. Prinsip hubungan hukum antara tanah dengan VOC adalah pemerintah VOC sebagai pemilik dan inlander sebagai penyewa. Jenis hak yang muncul pada masa VOC adalah hak dikendom, suap raja, hak garapan, dan hak atas tanah partikulier. Lalu asas penguasaan haknya adalah yang kalah perang sebagai penyewa, sedangkan pemenang dalam perang adalah pemilik atau dikenal dengan sebutan asas domain government. Pada gambar tersebut, terlihat orang-orang VOC sedang melakukan transaksi dengan orang pribumi, yaitu bangsa Indonesia. Lanjut ke nomor 4, yaitu masa penjajahan kolonial Belanda yang terjadi pada tahun 1799 sampai 1945. Sistem hukum tanah pada masa itu ialah stat domain atau pemilikan negara. Prinsip hubungan hukum antara tanah dengan pemerintah jajahan adalah negara, individu, dan pemerintah jajahan, kecuali inlander adalah dapat mempunyai hubungan memiliki. Jenis hak yang muncul adalah agendom yang tercantum pada pasal 570 BW, hak postal,
yang tercantum pada pasal 711 BW, hak erpah yang tercantum pada pasal 720 BW, lalu Brooklyn yang tercantum pada pasal 1740 dan Republik van Rechten yang tercantum pada 821 BW. Lalu asas hukum agraria pada masa itu adalah domain verkling, yaitu milik negara, tercantum dalam pasal 1 Agraris Besluit 1870. Pada gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa bangsa pribumi yang sedang menggarap tanah tersebut yang sedang diawasi oleh orang kolonial Belanda, yang tentunya hasil dari garapan tersebut adalah milik kolonial Belanda. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu masa pasca kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1960. Sistem hukum tanah menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak penguasaan atas negara, jadi minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang tergantung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Lalu, prinsip hubungan hukum antar tanah dengan masyarakat ialah negara sebagai yang mengatur atau mengurus dan mengendalikan tanah tersebut. Sedangkan masyarakat yang memiliki tanah hanya hubungan ulayat saja. Selanjutnya, hak yang muncul adalah hak milik, hak adat, hak ulayat, aset pemerintah, ground government, aset swapraja, dan aset desa. Asas yang berlaku ialah penguasaan negara, hukum privat, dan fungsi sosial. Pada gambar tersebut, terlihat para petani sedang menggarap lahan pertaniannya dan akan digunakan untuk kepentingan bersama yang telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu masa pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1960. Pada masa pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut timbul rancangan atau konsep penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria yang terus berganti setiap tahunnya. Yang diantaranya yang pertama ada konsep Panitia Agraria Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 1948. Lalu yang kedua ada konsep Panitia Agraria Jakarta yang dilakukan pada tahun 1951. Yang ketiga ada konsep Panitia Suwahyo yang dilakukan pada 1956. Yang keempat ada konsep Rancangan Sunaryo yang dilakukan pada tahun 1958. Dan yang terakhir konsep Rancangan Sujarwo yang dilakukan pada tahun 1960. Pada gambar tersebut merupakan rapat konsep atau rancangan dari Panitia Agraria untuk pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu yang terakhir, nomor 7, masa pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang terjadi pada tahun 1960 sampai sekarang. Sistem hukum tanah yang berlaku hingga saat ini adalah stat domain, yaitu dikuasai oleh negara. Hubungan antara tanah dengan negara adalah seolah-olah negara yang memiliki. Lalu jenis hak yang muncul yaitu hak pengelolaan yang dapat ditingkatkan jadi hak milik. Asas hukum tanah yang berlaku saat ini ialah dari hukum privat dan hukum publik. Seperti contoh gambar tersebut, terlihat para petani sedang menggarap lahan pertaniannya yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan bersama oleh negara Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.